Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ayu Pangesti dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan dosen pembimbing dengan Ibu Dr. Asnita Frida Sebayang, SE MSI. Latar belakang, kecakupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan suatu kualitas sumber daya manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Arah kebijakan dan strategi nasional dibuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan pada penguatan pelayanan dasar dan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu faktor langsung terdiri dari faktor ibu, faktor genetik, dan faktor penyakit bawaan atau faktor infeksi. Yang kedua itu adalah faktor tidak langsung meliputi dari faktor lingkungan, dilihat lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggalnya mendukung atau tidak, dilihat dari faktor sosial ekonomi, dilihat dari faktor pendidikan, pengetahuan ibu. Global Nutrition Report mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Apabila merujuk pada standar batas maksimal prevalensi stunting WHO sebesar 20%, maka hampir sebagian besar provinsi di Indonesia belum dapat memenuhi standar, yaitu Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung termasuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan prevalensi stunting di Jawa Barat tertinggi. Kelurahan Taman Sari termasuk daerah yang masih mempunyai permasalahan stunting. Berdasarkan data Ditjen Bina Kelurahan Bina Pembangunan Daerah Kemendagri pada tahun 2021, Kelurahan Taman Sari memiliki presentasi stunting sebesar 8,9% atau setara dengan 76 anak stunting dari total anak yang ditimbang sebanyak 900 anak. Kemudian dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kejadian stunting di lingkungan Taman Sari. Selanjutnya dapat mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi lokal. Rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting di Kelurahan Taman Sari. Yang kedua itu bagaimana strategi pengembangan ekonomi lokal yang tepat berdasarkan analisis SWOT. Kemudian ada tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting di Kelurahan Taman Sari. Yang kedua itu merumuskan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting yang tepat dengan pendekatan metode analisis SWOT. Kerangka pemikiran yaitu stunting di Kelurahan Taman Sari dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Sementara faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, partnership, dan ketidakpastian. Dari faktor internal dan eksternal tersebut diidentifikasi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT sehingga terjadinya strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting di Kelurahan Taman Sari. Metode penelitian itu menggunakan deskripsi kuantitatif, populasi menggunakan informan kunci sebanyak 15 orang, yaitu dari kasih kelurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, PKK, dan kampung KB. Jenis data yang digunakan itu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan analisis SWOT menggunakan Microsoft Excel. Hasil pembahasan di sini dapat dilihat ada kekuatan dan kelemahan. Di sini saya mengambil 3 skor tertinggi dari kekuatan dan kelemahan. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya dari faktor eksternal itu ada peluang dan ancaman. Di sini saya mengambil 3 skor tertinggi dari peluang dan ancaman. Setelah mendapatkan faktor internal dan eksternal yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian dapat diidentifikasi strategi yang tepat dalam mengambil keputusan, yaitu strategi agresif atau strategi di kuadran 1, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada juga di lingkungan. Dari hasil tersebut dibuatlah matriks SWOT yaitu dengan membuat strategi-strategi yaitu strategi SO atau Strengths Opportunities. Yang pertama itu menyelegakan perhatian kepada kader posyandu dan ibu balita. Yang kedua meningkatkan kemitraan dengan CSR. Yang ketiga itu pelatihan manajemen usaha dalam mengelola usaha. Yang keempat itu melanjutkan program Cikalat. Yang keempat pemerintah memfasilitasi prasarana untuk pencatatan stunting. Berdasarkan hasil penelitian, memiliki kesimpulan. Yang pertama, sasaran kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting menurut pendekatan masyarakat, yaitu menyediakan pelatihan, sosialisasi untuk meningkatkan skill atau soft skill masyarakat. Terus adanya pemberdayaan kader, yaitu pengembangan ekonomi lokal banyak menghadapi tantangan, terutama dari masyarakat yang seperti kesadaran tentang pola hidup, kebersihan, dan kurangnya lingkungan hijau.
Yang kedua itu strategi yang diperoleh dari analisis SWOT, yaitu Strengths and Opportunities. Dari hasil olah data SWOT, faktor internal itu memiliki kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dengan selisih sebesar 0,9. Sementara pada perhitungan faktor eksternal, peluang yang dimiliki lebih besar dibandingkan ancamannya dengan diperoleh selisih 1,88, sehingga terciptanya 3 strategi pengembangan ekonomi lokal, yaitu menyelenggarakan pelatihan kepada kader posyandu dan ibu yang mempunyai balita dalam memodifikasi pangan lokal. Yang kedua, meningkatkan kemitraan dengan CSR. Yang ketiga itu pelatihan manajemen usaha mengelola usaha dan meningkatkan daya saing. Ya, sarannya yang dapat peneliti sampaikan yaitu adalah membuat jaringan kerjasama yang lebih besar. Yang kedua, menggandeng dinas terkait seperti Dinas UMKM Kota Bandung. Yang ketiga, pemerintah membuat program terkait pelestarian lingkungan di wilayah Taman Sari. Yang keempat, meningkatkan kepedulian warga Taman Sari. Dan yang kelima, menambahkan program pengentasan stunting. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.